terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Ternyata Kiai Imad sudah mengundang pihak Robitoh Alawiyah sebanyak 5 kali. Sekarang lagi rame beredar framingan dari klan Ba'alwi bahwa Kiai Imad tidak berani datang di acara debat yang akan diadakan oleh Robitoh Alawiyah pada tanggal 7 September nanti. Kiai Imad menurutnya pihak Robitoh Alawiyah, di mana di situ yang berbicara adalah Hanif Al-Athos, katanya Kiai Imad sudah diundang. Dan Kiai Imad juga sudah membuat jawaban dalam salah satu channel YouTube bahwa beliau tidak akan hadir di acara tersebut dengan berbagai alasan. Misalnya soal netralitas, kemudian soal keamanan, dan banyak lagi alasan-alasan yang lainnya. Dari kejadian itu, klan Ba'alwi sudah kegirangan dan membuat framing secara besar-besaran Kiai Imad Al-Kaburi. Padahal fakta itu sebaliknya. Karena kalau kita lacak, ternyata Kiai Imad sudah mengundang pihak Robitoh Alawiyah sebanyak 5 kali. Dan nanti tanggal 10 September itu yang ke-6 kalinya. Jadi nanti di tanggal 10 pihak Robitoh berani datang atau tidak. Ini sudah kami ringkas tentang undangan dari Kiai Imad terhadap pihak Robitoh Alawiyah. Misalnya yang pertama, pertemuan di Benda Kerep Cirebon. Robitoh Alawiyah tidak datang. Dan itu undangan resmi yang mengundang Kiai Imad. Kemudian yang kedua, pertemuan di Pasuruan juga tidak datang. Kemudian nomor 3, pertemuan di Banten juga tidak datang. Kemudian keempat, di UIN Jakarta juga tidak datang. Kemudian yang kelima, pihak Robitoh Alawiyah diundang di podcastnya Rhoma Irama juga tidak datang. Dan ini tinggal yang nomor 6 nanti, berani tidak pihak Robitoh Alawiyah datang menemui Kiai Imad untuk melakukan debat nasab. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengundang pihak Robitoh Alawiyah untuk datang di kampus UIN Wali Songo Jakarta pada tanggal 10 September 2024 untuk diskusi ilmiah nasab Ba'alwi, terbuka untuk umum dan live nasional plus tes DNA. Ini sudah jelas undangannya. Terbuka untuk umum, tidak tertutup sebagaimana yang direncanakan oleh pihak Robitoh Alawiyah ketika mengundang Kiai Imad. Tapi ini terbuka untuk umum dan live nasional. Nah ini yang keren. Kemudian ada lagi tambahnya tes DNA. Jadi setelah debat nanti ada lagi sesi berikutnya yakni tes DNA. Nah mungkin ini yang terakhir ini yang membuat klan Ba'alwi menjadi ketakutan. Kalau soal debat nasab mungkin mereka bisa menyuruh budak-budaknya untuk melawan Kiai Imad. Tapi kalau DNA, nah ini yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga mau nggak mau Ba'alwi harus dites DNA. Kemudian kalau sudah dites DNA, terus nanti hasil haplogrupnya G, ya itulah yang ditakutkan oleh klan Ba'alwi. Makanya kemungkinan nanti di tanggal 10 September 2024, ya pihak Robitoh Alawiyah kelihatannya juga tidak akan berani datang ya. Namun sebelumnya kita simak dulu alasan si Hanif Al-Athos ya. Jadi Hanif Al-Athos itu sudah membuat statement di salah satu video tentang tidak bersedianya si Hanif Al-Athos ini menghadiri undangan Kiai Imad tanggal 10 September itu. Kita simak dulu ini. Diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusinya terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Ini alasan si Hanif ya. Besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab.
objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini ya relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehat walafiat biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di nakobah-nakobah internasional. Ya itu ya, jadi bisa dipahami ya. Ternyata Hanif Al-Athas itu belum paham yang dimaksud dengan netralitas. Padahal di sini kan jelas toh, Kiai Imad itu meminta di tempat yang netral. Yang dimaksud netralitas tempat itu adalah lokasinya. Soal nanti yang dihadirkan siapa tokoh-tokohnya itu berbeda hal. Jadi yang penting di sini yang pertama ditekankan adalah lokasi yang netral, yakni UIN Wali Songo. Nah kalau si Hanif Al-Athas masih bersikukuh di Rabithah Alawiyah yang katanya di situ netral, ya tidak bisa. Rabithah Alawiyah itu adalah kandangnya habaib. Jadi tidak bisa ada kenetralan di situ. Makanya diambil jalan tengah. Kiai Imad meminta di UIN Wali Songo. Nah sekarang berani tidak si kelompok Ba'alwi ini melakukan debat dengan Kiai Imad. Dan harusnya kalau mereka itu berani, yang debat itu nanti pihak Rabithah Alawiyah tidak hanya mengajukan budak-budaknya, tapi harusnya Habibnya sendiri yang maju. Berani tidak. Tapi kalau melihat statement si Hanif Al-Athas ini, sudah kelihatan bahwa pihak Rabithah Alawiyah itu tidak berani untuk datang di undangan debat Kiai Imad tanggal 10 September di UIN Wali Songo. Jadi harus kita garis bawahi, meskipun sekarang Kiai Imad di framing tidak berani hadir di undangan Rabithah Alawiyah, tapi faktanya justru sebaliknya. Kiai Imad sudah mengundang pihak Rabithah Alawiyah sebanyak 5 kali. Jadi sebenarnya yang tidak berani datang itu justru pihak Rabithah Alawiyah, bukan Kiai Imad.